Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok POA 01 kelas AUDA Universitas Bina Nusantara. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum term project untuk mata kuliah Production and Operation Analysis dengan studi kasus La Familia Bike. Next. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, ada saya Nurul Mutiara, beserta rekan saya Filda, Aditya Sidik, Risang, dan Andri Saiful. Next. Agenda yang akan kami bahas mencakup 8 modul, mulai dari forecasting, aggregate planning, assembly process, MPS, MRP, load sizing, inventory control, dan operation scheduling. Dengan menguasai modul-modul ini, kita dapat memastikan operasi La Familia Bike berjalan optimal di tengah lonjakan permintaan yang ada. Next. Latar belakang dan tujuan dari praktikum ini yaitu La Familia Bike mengalami lonjakan permintaan yang tinggi tahun 2019 sampai 2021 yang menyebabkan kesulitan operasional. Tujuan studi kasus ini adalah merencanakan manajemen operasional secara komprehensif dari forecasting hingga operation scheduling guna menyeimbangkan kapasitas dan biaya serta ketepatan waktu produksi. Next. Tahap pertama yaitu forecasting atau peramalan adalah proses sistematis untuk memperkirakan peristiwa atau nilai di masa depan berdasarkan analisis data historis penjualan. Tujuan utamanya yaitu mengantisipasi permintaan pasar, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan meminimalkan risiko dan ketidakpastian dalam operasional bisnis. Pada slide ini kita dapat melihat data penjualan historis La Familia Bike dari tahun 2019 hingga 2021. Data praktikum ini kami menggunakan metode time series decomposition, moving average, Holtz, dan Winters. Hasil pengelolaan data menggunakan indikator MAPE, MAD, dan MSE. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa metode moving average menghasilkan error minimum dengan nilai MAP 3,89. Oleh karena itu, kami menetapkan metode moving average sebagai dasar forecasting atau peramalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aditya. Oke, selanjutnya setelah mendapatkan hasil forecasting, tahap kedua itu aggregate planning. Nah, aggregate planning adalah proses penetapan tingkat keseluruhan atau agregat produksi, persediaan, dan sumber daya tenaga kerja dalam jangka waktu menengah, umumnya 3 hingga 18 bulan untuk periode mendatang. Nah, tujuan utamanya adalah meminimalkan biaya total sambil menyesuaikan variabel operasional atau produksi, persediaan, dan tenaga kerja. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan 4 metode, yaitu zero inventory, constant workforce, serta kombinasi strategi seperti overtime, loss of sales, dan juga subkontak. Oke, next. Nah, data yang digunakan mencakup kapasitas kerja, jumlah tenaga kerja, biaya produksi, dan permintaan bulanan selama tahun 2022, seperti terlihat pada gambar. Kemudian hasil pengolahan data menunjukkan bahwa zero inventory plan adalah best metode dengan menghasilkan minimum cost ya, sebesar 213 miliar kurang lebih ya. Oleh karena itu, kami mendapatkan zero inventory plan untuk menjadi dasar alokasi sumber daya di tingkat operasional. Oke, next. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang assembly process ya. Nah, untuk assembly process atau proses perakitan adalah serangkaian langkah operasional di mana berbagai komponen dan subrakitan individual digabungkan secara berurutan untuk membentuk produk akhir yang utuh. Tujuannya itu untuk mengubah komponen menjadi produk akhir yang berkualitas secara efisien dengan mengoptimalkan sumber daya atau work center dan meminimalkan waktu siklus produksi. Nah, untuk dokumen utamanya itu seperti assembly chart, product struktur, dan bill of material atau BOM ya, yang menjadi dasar untuk perencanaan material selanjutnya atau MRP. Next. Nah, untuk assembly process chart itu adalah representasi grafis yang menampilkan langkah-langkah proses perakitan komponen berikut pemeriksaan dari awal sampai produk jadi. Sedangkan untuk produk struktur itu adalah dalam format hierarkis ya, dari level 0 final hingga komponen dasar di level 6 seperti G dan BR. Nah, diagram ini adalah peta visual yang menunjukkan urutan dan hubungan perakitan secara logis, di mana komponen di level bawah berkontribusi membentuk rakitan di level atasnya. Oke, next.
Nah, yang terakhir untuk bill of material ya adalah daftar lengkap dan terstruktur dari semua bahan mentah, komponen, suprakitan, dan bagian lain yang diperlukan, termasuk yang tepat untuk memproduksi satu unit produk jadi. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vilda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang MPS. MPS adalah rencana detail yang menyatakan produk apa, berapa banyak, dan kapan harus diproduksi. Tujuannya untuk menyeimbangkan permintaan dengan kapasitas pabrik dan menjadi input utama untuk sistem MRP. Nah, pada tabel ini kita bisa melihat hasil MPS, di mana kita menggunakan data forecast dan customer order untuk menghitung kebutuhan produksi bersih dan mempertahankan safety stock sebesar 8.750 unit. Output utama master schedule menunjukkan jumlah yang harus diproduksi setiap bulan selama tahun 2022. Seperti 48.379 unit di Januari hingga 50.371 unit di Desember. Angka-angka ini kemudian siap untuk diteruskan ke MRP. Tolong next. Kemudian MRP adalah sistem yang digunakan dalam manajemen produksi dan operasi untuk memastikan bahwa bahan dan komponen yang diperlukan tersedia untuk produksi dan pada waktu yang tepat. Tujuannya untuk menyeimbangkan permintaan forecast dan customer order dengan kapasitasnya. Nah, pada slide ini menunjukkan detail pada setiap komponen, termasuk stok yang tersedia atau on hand-nya, safety stock yang harus dijaga, lead time, dan schedule receipts-nya. Semua data ini akan digunakan untuk menghitung kapan dan berapa banyak komponen yang harus dipesan agar produksi sepeda La Famiglia tidak terhambat. Oke, next. Pada slide ini kita bisa melihat hasilnya. MPS finish produknya itu di mana plan order release-nya sama persis dengan master schedule, menunjukkan jumlah unit sepeda yang perlu diproduksi setiap bulannya di tahun 2022. Lalu ada MRP Assembly 3 yang level 1, itu menggunakan POB dari atas sebagai gross requirement. Kita menghitung plan order release-nya untuk komponen level 1 ini, dan ada MRP sub assembly 3 di level 3. Perhitungan ini menunjukkan kapan kita harus memesan atau memulai produksi setiap komponen atau PORL-nya agar produksi sepeda akhir MPS-nya tidak mengalami keterlambatan atau out. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Risang. Baik, kita lanjut ke modul 6 yaitu lot sizing. Lot sizing adalah metode yang digunakan dalam manajemen produksi dan operasi untuk menentukan jumlah optimal bahan atau komponen yang harus dipesan atau diproduksi dalam satuan waktu. Tujuannya untuk menentukan kuantitas optimal setiap komponen yang harus dipesan atau diproduksi dalam satu kali proses, dan menyeimbangkan biaya pemesanan atau biaya setup dengan biaya inventaris. Metode yang digunakan ada 4, yaitu silver mill, part period balancing atau PBB, list unit cost, LUC, Wagner-Wittin. Apa itu silver mill? Silver mill heuristic adalah pendekatan heuristik yang bertujuan meminimalkan rata-rata biaya per periode. LUC method adalah metode yang memilih ukuran lot atau pemesanan yang menghasilkan biaya total per unit terendah untuk beberapa periode ke depan. Part period balancing, metode yang berfokus untuk menyeimbangkan total biaya pemesanan atau setup dengan total biaya penyimpanan yang terjadi. Wagner-Wittin, metode optimasi dinamis yang secara sistematis mencari solusi lot sizing dengan total biaya paling rendah secara keseluruhan atau yang paling optimal. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari keempat metode yang diterapkan, Wagner-Wittin method adalah metode yang memberikan total biaya lot sizing terendah dan paling optimal secara matematis. Next, tabel menyajikan estimasi pendapatan dan keuntungan perusahaan berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan material dan produksi sepeda dengan menerapkan
keempat metode lot sizing sebelumnya. Di sisi pendapatan, kita memproyeksikan expected revenue sebesar 2.404.618.125.000 yang menghasilkan expected profit sebesar 1.975.480.316.690 rupiah. Next, lalu kita ke inventory control subject to no demand. Adalah sistem kebijakan untuk mengelola tingkat persediaan, kapan dan berapa banyak pemesanan atau produksi ketika permintaan di masa depan dari MPS atau MRP sudah diketahui secara pasti. Tujuan utamanya adalah meminimalkan total biaya persediaan atau biaya setup, sekaligus memastikan ketersediaan material tepat waktu untuk mendukung rencana produksi. Metode yang digunakan adalah Kanban system, yaitu kartu atau penanda elektronik yang digunakan dalam manajemen lean dan just in time untuk mengendalikan alur kerja persediaan. Berdasarkan perhitungan pada tabel permintaan di kuartal pertama, terdapat 1.222.791 unit dan total jam kerja 60 hari dikalikan 8 jam per hari. Sebagai contoh, perhitungan untuk komponen basket di WC1, perhitungannya menghasilkan 3 kartu Kanban dengan kapasitas per kartu sebesar 57 unit. Jumlah kartu Kanban yang dihasilkan akan mendapatkan persediaan maksimum yang diizinkan untuk setiap komponen dan subrakitan, memastikan sistem produksi La Familia efisien dan lean. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Andri. Selanjutnya yaitu operation scheduling. Operation scheduling ini berfokus pada penentuan urutan pengerjaan 5 komponen pada 4 mesin flow shop untuk meminimalkan waktu penyelesaian total. Dalam analisis operation scheduling digunakan metode machine scheduling dan employee scheduling. Machine scheduling adalah proses mengalokasikan dan mengatur urutan tugas pada mesin atau pusat kerja. Algoritma yang digunakan yaitu Johnson dan CDS algorithm. Employee scheduling adalah proses menentukan jadwal kerja, kapan harus bekerja dan libur untuk memenuhi kebutuhan minimum tenaga kerja harian. Metode yang digunakan algoritma Tibrewala, Philippe, dan Browne untuk membandingkan kombinasi hari libur untuk mencari pola yang paling efisien dan berbiaya rendah. La Family Capabilities Analysis tujuannya adalah memastikan bahwa kapasitas produksi aktual dapat memenuhi kebutuhan permintaan dan safety stock yang telah ditetapkan dalam sistem Material Requirement Planning atau MRP. Overlapping production meningkatkan throughput rate dari 12 menjadi 81 unit per hari, kenaikan kurang lebih 575%, sehingga target bulanan MRP dapat dipenuhi dengan margin kapasitas yang luas. Kelebihan kapasitas memungkinkan penyesuaian cepat terhadap fluktuasi permintaan tanpa mengganggu jadwal produksi reguler. Safety stock 252 unit kini dapat dijaga stabil bahkan dapat permintaan melonjak. Kesimpulan dari akhir dari studi kasus La Famille Black yaitu mengoptimalkan seluruh manajemen operasional La Famille Black mulai dari penggunaan metode Zero Inventory Plan hingga peningkatan kapasitas produksi secara drastis. Optimalisasi ini memastikan pemenuhan permintaan yang masif dengan penjadwalan yang efisien. Berdasarkan hasil perhitungan expected profit 1.975 triliun yang jauh melampaui biaya investasi, yaitu kurang lebih 198 miliar, maka perusahaan sangat direkomendasikan untuk membangun pabrik dan gudang baru guna mendukung pertumbuhan di masa depan. Demikian hasil presentasi dari kelompok POA 01. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.